Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diego Sidik, NPM 206-2020-1094 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang isu lain seputar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ETAP. Apa itu standar akuntansi keuangan ETAP? Standar akuntansi ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Contohnya, pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peringkat kredit. Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator, contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ruang lingkup SAK ETAP yaitu dibagi menjadi SAK umum, SAK ETAP, SAK syariah, dan SAK. Selanjutnya, prinsip pervasif. Prinsip pervasif artinya pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas. Yaitu prinsip ini diperlukan dalam membuat pertimbangan perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak secara spesifik diatur dalam SAK ETAP. Perlakuan akuntansi menurut SAK ETAP, penyajian laporannya meliputi yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan gagas, laporan arus kas, dan catatan atas keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi. Dapat dilihat ringkasan perbandingan SAK ETAP dan SAK umum, yaitu laporan keuangan SAK ETAP sebagai terdiri di atas neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan SAK umum laporan terdiri dari laporan posisi keuangan yang lebih kompleks. Dan begitu juga selanjutnya, dapat lihat nanti. Selanjutnya, peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah dari 1 Januari 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ruang lingkup SAK ETAP yaitu dibagi menjadi SAK umum, SAK ETAP, SAK syariah, dan SAK. Selanjutnya, prinsip pervasif. Prinsip pervasif artinya pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas. Yaitu prinsip ini diperlukan dalam membuat pertimbangan perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak secara spesifik diatur dalam SAK ETAP. Perlakuan akuntansi menurut SAK ETAP, penyajian laporannya meliputi yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan gagas, laporan arus kas, dan catatan atas keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi. Dapat dilihat ringkasan perbandingan SAK ETAP dan SAK umum, yaitu laporan keuangan SAK ETAP sebagai terdiri di atas neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan SAK umum laporan terdiri dari laporan posisi keuangan yang lebih kompleks. Dan begitu juga selanjutnya, dapat lihat nanti. Selanjutnya, peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada suatu periode pelaporan. Contohnya saya ada di sini, satu contoh. Peristiwa yang mengidentifikasi timbul suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan. Contohnya pada tanggal 10 Januari 2015, setelah curah hujan tinggi, lokasi pabrik Idaman mengalami banjir.
banjir tersebut cukup besar selama 5 tahun dan persediaan di gudang dan menyebabkan kerusakan pada bagian pabrik. Nah, kerugian dari peristiwa bencana alam ini tidak memerlukan penyesuaian, walaupun kerugian terjadi pada akhir periode laporan keuangan dan tidak memerlukan penyesuaian. Namun, PT Demand tetap harus mengungkapkan informasi kerugian akibat bencana alam ini pada pencatatan hasil laporan keuangan per 31 Desember 2015. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.